Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang networking pada VMware. Nah, ini saya jelasin VMware ya. Ada lagi VirtualBox buat bikin eh, mesin virtual atau orang sering menyebutnya Guest OS ya. Jadi ini saya pakai VMware. Nanti kalau misal kalian pakai VirtualBox, ya hampir-hampir mirip, tapi namanya beda, sebutannya beda. Dan kalau misal ditanya lebih baik mana, lebih baik ini sih sebenarnya, dan lebih gampang ini. Nah, kemudian yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama bisa kalian lihat di ini di sini ya, di menu VMware saya ini udah ada beberapa OS, Guest OS yang terinstall. Salah satunya yang akan dipakai nanti buat pembelajaran yaitu ada apa namanya? Ada Debian dan ada Ubuntu. Nah, untuk Debian sendiri ini yang sedang saya aktifkan. Kita coba klik setting ya, klik kanan kemudian setting. Nah, di bagian sini ini ada network adapter. Nah, network adapter di sini bisa kalian tambahkan sesuai keinginan kalian ya. Kalian mau berapa network adapter atau NIC, network interface card, terserah kalian mau pakai berapa gitu. Terus kemudian habis itu silahkan kalian cek di bagian sini ya. Nanti ketika kalian belajar VMware di bagian ini. Jadi ini ya, saya zoom. Jadi ini di bagian sini. Ini network connection ya. Ini tadi kalian bisa lihat di bagian ini tadi. Bentar. Di bagian sini ini network adapter ada ya di sini. Ini cuma ada satu. Saya pakai NAT. Kebetulan pakai NAT. Nah di sebelah sini ini ada network connectionnya. Kalian bisa pilih ada bridge, ada NAT, host only, custom ya. Custom ini kapan-kapan dibahas. Dan ini ada LAN segmen. Nah, apa sih bedanya bridge, NAT, host only, sama LAN segmen ini? Nanti yang akan kalian pakai buat pembelajaran ini. Oke, lanjut aja. Saya tadi udah bikin ya. Nih, udah bikin. Jadi kebetulan ini gambarnya nanti saya share ke kalian ya. Ini saya share insya Allah. Nah, ini di sini saya udah bikin yang ya udah saya screenshot tadi. Ini yang sebelah kiri ini ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah topologi dari VMware yang sedang saya aktifkan tadi yang pakai NAT. Sedangkan ini yang pakai bridge. Terus nanti yang ini, yang bawah ini ada yang pakai host only adapter. Kemudian yang ini ada yang pakai LAN segmen. Nah, terus untuk itu yang ini kalian bisa lihat ke bagian sini. Ini laptop ya. Ceritanya ya ini saya akan pakai PC tapi anggap aja laptop ini yang kita gunakan untuk menginstal VMware gitu. Nah, di sini laptop ini diinstal VMware, kemudian ada sebuah virtual machine atau Guest OS, entah nanti di sini diinstal Ubuntu atau Debian atau Windows Server atau yang lain sama aja gitu. Nah, kemudian sebenarnya ketika kalian fungsikan VMware itu di menu yang tadi mana ya? Menu yang ini tadi, ini kan ada network adapter. Nah, network adapter di sini kebanyakan dari VMware sendiri ini adalah network card atau network interface card
itu yang tersembunyi, tapi sebenarnya ada gitu loh, secara virtual. Nah, kalau digambarkan topologinya itu gini, PC saya itu kan terhubung langsung dengan internet. Ini terhubung langsung dengan internet, bisa saya kasih lihat ini. Saya ping ke Google ya. Ini saya ping ke Google dan terhubung. Sedangkan saya kan tadi ini eh, pakai VMware ini yang dia bilang ping google.com. Nah, ini juga terhubung. Kalau misal bisa kalian lihat di sini ini terhubung ya. Nah, ini cara terhubungnya itu kalau kalian lihat ke sini, VM Guest di sini, VM OS di sini itu tidak terhubung secara langsung ke internet sini, enggak seperti itu. Tapi VM virtual machine di sini, Guest OS-nya itu terhubung laptop dahulu dan menggunakan NAT, Network Address Translation. Kalau kalian belajar tentang NAT, kalian pastinya paham maksudnya apa. Jadi nanti dia minta tolong sama si laptop ini buat ngambilin datanya ke internet gitu, ke internet sini. Nah, dari internet nanti ya yang minta ya taunya si misal kita buka Google, Google nanti ngasih akses baliknya atau ngasih file yang diminta itu ya ke laptop ini gitu, ke laptop sini, bukan ke sini secara langsung. Nah, dari sini nanti baru diterjemahkan lagi tadi siapa yang minta berkasnya gitu. Nah, baru dikasih. Ini yang pakai NAT. Oke, lanjut. eh iya, karena ini pakai NAT, eh jadi apakah dari sini bisa ping langsung ke sini atau bisa mengakses VM Guest yang ada di sini? Eh, saya belum mencoba, jadi silahkan aja dicoba kalau pengen tahu jawabannya. Tapi kemungkinan nggak bisa. Jadi dicoba aja dulu. Biasanya yang dipakai buat komunikasi antara laptop dengan VMQuest bukan yang ini. Nanti ada lagi. Oke, lanjut aja ke jaringan yang mode bridge di sini ya. Modenya adalah bridge. Nah, bridge itu awalnya kan laptop ini terhubung ke internet secara langsung ya, seperti ini. Ketika VM atau virtual machine yang diinstal harusnya kan di sini ya, harusnya di sini itu ada misal digambarin kan gini, ini ada VM ya, virtual machine, harusnya kan di sini ya, di sini itu ada sebuah server, tapi karena ini difungsikan sebagai bridge, fungsi bridge itu nanti dianggap network interface-nya itu terhubung secara langsung dengan yang di bridge apaan gitu. Contoh misal di sini kan ada WiFi ya. Ini karena laptop punya WiFi dan punya kabel LAN. Nah, bridge-nya itu ke WiFi atau ke jaringan LAN, kemana dulu gitu. Otomatis nanti ketika kalian membuka VM Guest di sini, VM Guest OS-nya ya, kalian fungsikan sebagai bridge, ini dia bridge-nya ke WiFi dan laptop ini terhubung ke internet lewat WiFi, ini juga nanti langsung terhubung ke internet lewat WiFi. Kalau di sini uh, dia dapat IP dari DHCP, nanti di sini, jadi ini ada DHCP server, jadi WiFi-nya kan connect ke access point atau ke router ya, router wireless. Dan ini ada DHCP server. Nanti di sini ya dapat DHCP client gitu. Ada nanti di sini IP-nya. Dan IP ini nanti satu jaringan dengan ini, satu jaringan atau satu network, satu subnet lah. Tapi kalau yang di sini tadi enggak ya, ini enggak satu subnet. Jaringan yang di sini itu enggak sama dengan jaringan yang di sini. Meskipun ini misal IP lokal, ini juga IP lokal. Ini beda yang ada di sini. Gitu ya, saya harap kalian paham. Nah, kalau kalian pakai bridge, otomatis ketika ada laptop lain gitu ya,
laptop lain atau PC lain yang terhubung ke jaringan router atau wireless tadi dan terhubung ke internet, itu juga bisa ping ke sini, bisa membuka server kalian, bisa ping gitu, terhubung secara langsung. Karena dia modenya adalah bridge, dan bridge-nya di sini udah kalian ketahui bahwasanya kalau tadi modenya bridge itu nanti jadi satu subnet dengan yang di bridge siapa gitu. Udah itu ya. Nanti kalau misal kalian belum paham, silahkan dicoba, nanti bakal saya praktekin kalau waktunya cukup ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada ini, ada host only adapter. Kalau host only adapter ini ya yang sebelah kiri sini, ini host only adapter ini biasa dipakai untuk menghubungkan laptop dengan si VM Guest. Jadi ini virtual machine atau Guest OS ini dihubungkan secara langsung lewat sebuah switch. Ini yang ini ya, ini switch ya, ini anggap aja ini switch virtual, dan ini laptop dengan VM. Ini dihubungkan lewat sini. Nah, kadang kalau misal kalian pakai host only adapter, si laptop ini bisa ngeping ke sini. Tapi dari VM itu nggak bisa ngeping ke sini. Ini nggak bisa. Alasannya adalah karena firewall. Jadi kalau kalian pakai Windows ya, ini biasanya nggak akan bisa ping karena di Windows itu ada firewall yang ngeblokir ping gitu, paket ICMP. Emang udah seperti itu gitu. Dan yang terakhir adalah yang sebelah sini, yang terakhir adalah LAN segmen. Kapan pakai LAN segmen? Nih ya, ini yang terakhir adalah LAN segmen. Bedanya LAN segmen dengan host only adapter adalah kalau pakai LAN segmen itu biasa dipakai untuk menghubungkan masing-masing atau untuk menghubungkan antar VM saja. Jadi ini nggak terhubung ke laptop yang diinstal diinstal VMware, enggak. Jadi ini hanya virtual mesinnya aja yang bisa saling berkomunikasi. Jadi ini bisa terhubung ke sini, ini bisa terhubung ke sini, ini bisa terhubung ke sini, dan seterusnya gitu. Kalau ditambahin lagi ada PC server terhubung pakai LAN segmen, ya dia terhubung juga ke sini dan ke sini gitu. Jadi ini nanti ya ini switch yang ini ya, gambar ini adalah switch tapi virtual gitu. Nah, nanti kalian mau bikin topologinya seperti apa itu tergantung kalian. Jadi ya, saya harap sampai sini materinya dapat dipahami. Ini dasar dulu ya. Dasar dari network yang dipakai pada VMware. Ini nanti saya kasih ke kalian. Terus sekarang saya akan praktekkan, coba saya praktekkan ya. Saya aktifkan ini dulu. Saya lihat IP-nya ini pakai mode bridge saja dulu. IP-nya ada di mana ya? Ini kalau nggak salah saya pakai DHCP kan, ada di 2.53 ini connect ke router yang saya pakai. Jadi ini saya ganti aja, saya matikan, power off aja ya, saya matikan. Kemudian saya ganti koneksinya menjadi bridge, bukan NAT lagi, bridge saja dulu ini. Saya ganti ke bridge, terus saya nyalakan lagi. Nanti IP-nya seharusnya satu jaringan, jadi satu jaringan dengan ini, satu jaringan sama kabel sama IP LAN di PC yang saya pakai. Ini 192.168.2.53. Saya screen lagi lah, gini.
Ya, bisa kalian lihat IP yang ada di sini. Ini diperhatikan ini ya, pakai DHCP server. Ini ya, DHCP enable ya. Kemudian saya coba login pakai user root, passwordnya admin, IP spasi A. Nah, kemudian saya cek di sini, ini karena DHCP-nya aktif, mana ya? Karena ini DHCP-nya aktif. Sekarang kita perhatikan di sini, karena saya cuma punya satu Ethernet ya, ini NS33 ini, maka ini 192.168.2.52/25/25 2.52 dan ini 53/25. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian sini ya, di sini. Kalau kalian pakai Windows, dia itu pakainya subnet max. Tapi kalau kalian pakai Linux ya, dan ini Linuxnya saya pakai Debian, ini pakainya adalah netmax gitu. Sampai sini paham? Saya harap kalian paham ya. Kemudian sekarang saya coba ping dari sini, ping ke IP PC yang saya pakai 53 ya, dan ini terhubung. Kemudian saya keluar, saya buka CMD. Yang Windows, coba ping ke virtual machine yang Debian tadi. Ini modenya adalah bridge ya, ping 192.168.2.52. Apakah terhubung? Dan semuanya terhubung. Ini ya, terhubung. Saya screen lagi. Dan ini terhubung, dua-duanya ini terhubung. Ini bisa kalian lihat terhubung. Ini kalau pakai bridge. Nah, kalau pakai LAN segment sama aja, tinggal di setting, terus ini nanti taruh ke LAN segment. Kalian silahkan bikin LAN segmentnya apa, tinggal ditambahin nama LAN segmentnya apa, dan nanti temennya juga pakai LAN segment itu. Kalau di sini DHCP dan nanti mau dihubungkan ke Ubuntu, Ubuntunya juga satu switch ya, satu LAN gitu. Di sini ya kasih LAN segmentnya ke DHCP gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Jadi sebenarnya kan itu aja materi untuk pengenalan networking pada VMware. Jadi ini dasar banget. Kalau misal kalian pengen bisa, silahkan itu dipelajarin lebih dalam. Tapi intinya kalian paham sama topologi tadi loh, yang saya kasih lihat tadi di gambar yang ini. Ini silahkan nanti dilihat aja, kalau bingung silahkan tanya gitu ya. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum.